Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana keadaannya hari ini? Puasanya masih happy, masih semangat atau sudah letoy ini teman-teman ya? Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau waktu itu teman-teman larinya kenceng banget? Kayaknya baru kemarin kita sibuk nyari jadwal imsak, jadwal buka puasanya kapan, tahu-tahu sekarang sudah mau deket aja penghujung Ramadan. Ada satu ketakutan yang seharusnya kita miliki sekarang, yaitu Ramadan lewat tapi kita tetap sama-sama aja, gak ada perubahan. Ramadan datang kita puasa, Ramadan pergi kita tetap gak berubah. Dosa masih jalan, sholat masih bolong-bolong, dan hati masih keras gitu aja. Kalau itu terjadi sayang banget. Ibarat kita dikasih tiket gratis masuk ke toko emas ini. Kamu boleh pilih apapun di situ. Tapi kita cuma diam di pojokan sambil main HP sampai waktunya habis, dan itu pasti rugi total. Harusnya kita ambil berkilo-kilo emas tapi kita cuma di pojokan merenung. Nah, Ramadan itu ibarat kereta eksekutif, teman-teman. Bayangkan ya, Ramadan ini seperti kereta eksekutif yang fasilitasnya super lengkap. Dan ada diskon pahala besar-besaran juga. Ada pintu surga yang dibuka lebar. Dan setan-setan lagi disekolahkan alias dibelenggu, teman-teman. Jadi jangan salahkan setan kalau buat dosa di bulan Ramadan, itu hawa nafsu aja. Nah, masalahnya kereta ini nggak akan berhenti lama. Dia cuma singgah 30 hari, teman-teman. Pertanyaannya, kita sudah ngapain aja di dalam kereta tersebut? Apa cuma numpang tidur sampai stasiun di Lebaran? Apa cuma sibuk mikirin menu buka puasa dan baju baru nanti Lebaran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bikin merinding itu intinya gini, teman-teman. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadannya, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Itu hadis riwayat Tirmizi, teman-teman. Nah, kenapa sih kok celaka? Karena fasilitas buat yang diampuni itu sudah di depan mata kita, teman-teman. Tapi kita malah cuek bebek gitu. Nah, tanda-tanda Ramadan kita gagal itu ada di sini nih, teman-teman. Saksikan sampai selesai videonya ya. Nah, biar kita nggak masuk orang-orang yang rugi, coba cek deh nanti dua tanda ini. Jadi dicek dua tanda ini. Yang pertama, cuma dapat lapar dan haus. Nah, kita itu kuat nggak makan seharian, teman-teman. Tapi jari-jari kita, mulut kita itu nggak bisa berhenti gibahin orang ya. Grup WhatsApp kita juga gibahin orang gitu ya. Scroll maksiat misalnya. Dan puasa itu cuma jadi ibadah musiman, jangan sampai. Semangat cuma di minggu pertama. Setelah itu masjidnya sepi, Al-Qur'annya berdebu lagi, dan kita kembali lagi ke setelan publik sebelum Ramadan selesai. Nah, saatnya kita gaspol lagi di sisa-sisa waktu Ramadan ini. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita masih santai, masih malas-malasan, belum terlambat kok. Allah itu nggak lihat mulainya kita gimana, tapi Allah lihat akhirnya kita gimana, yaitu husnul khotimah. Itu adalah semua impian umat muslim, husnul khotimah matinya. Nah, perbaiki kualitas sholat, teman-teman ya. Perbaiki kualitas, teman-teman. Ini poinnya yang selanjutnya. Kalau biasanya sholat itu kayak dikejar maling, coba mulai besok niatkan sholatnya tuh dinikmati, sujudnya tuh dinikmati. Nah, terus ada lagi poinnya lagi, targetkan one day one ayat itu minimal. Kalau nggak sanggup 1 juz, jangan berhenti baca sama sekali. 1 ayat itu dipahami maknanya jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan 1 ayat, bukan 1 ayat, 1 huruf itu ada 10 kebaikan ya. Apalagi 1 ayat banyak banget kan. Nah, kemudian ada tips lagi, doa sakti. Sering-sering baca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fu anna, yang artinya ya Allah, engkau maha pengampun, maka ampunilah aku. Dan kesimpulannya ya teman-teman semua, di Ramadan tahun depan itu belum tentu loh ada buat kita dan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Ini bukan nakut-nakutin teman-teman semua, tapi fakta. Banyak orang yang tahun lalu mungkin masih bukber sama kita, bareng kita. Mungkin orang tua kita masih bukber sama kita. Tahun ini sudah
mungkin nggak ada gitu. Jadi waktu itu sangat cepat. Jadi mumpung nafas masih ada, mumpung badan masih sehat, yuk kita hargai bulan Ramadan kali ini. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan biarkan dia berlalu tanpa meninggalkan bekas kebaikan di hati kita. Dan teman-teman pastikan ya, Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terbaik teman-teman. Setiap tahun harus seperti itu. Semoga teman-teman bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sehingga kita masih bisa kumpul lagi di Ramadan di tahun depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.